Saya ingin bertanya sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Kalau seseorang itu ngaku sebagai cucu pitung, lalu kita minta bukti dan bahkan bicara soal DNA, itu akan dianggap wajar. Tapi ketika muncul pertanyaan yang sama terhadap klaim nasab yang jauh lebih besar, yang jauh lebih monumental, bahkan mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba DNA kok menjadi haram. Tiba-tiba verifikasi dianggap penghinaan. Tiba-tiba pertanyaan dianggap kebencian. Loh, ini logika apa nih, Beb? Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya pitung, jagoan Betawi. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga sudah. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya. Betul. Ente jangan salah, Pitung itu dulu belum sempat menikah. Meninggalnya dia kira-kira umur 35 sampai 40 tahun lah. Jadi belum sempat menikah. Jam tayang Pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Kita tidak ketahui keluarganya. Harus tanya, kalau mengaku keturunan, tunjukkan keputusan pengadilan. Kalau sekedar pengakuan di lisan, biarin aja lah. Bukankah kebenaran justru semakin kuat ketika diuji? Bukankah sesuatu yang diyakini benar seharusnya nggak takut untuk diverifikasi? Inilah yang membuat publik ini mulai bertanya. Ini bukan lagi soal siapa habaib, siapa bukan habaib. Ini bukan lagi soal cinta dan benci. Ini sudah masuk wilayah yang lebih dalam, yang lebih mendasar. Apakah standar pembuktian ini berlaku untuk semua orang atau hanya berlaku ketika menguntungkan kelompok Ba'alawi itu aja saja? Dan memang kalau kita bicara hal itu, Ba'alawi ini selalu menggunakan standar ganda di dalam bernarasi apapun itu topiknya. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zra Insight. Kita akan membedah lagi terkait statementnya Pak Rizik Syihab ya tentang permasalahan DNA yang memang video yang tadi saya tayangkan di awal cuplikannya itu bahwa Pak Rizik Syihab ini masih keturunan pitung. Nah, kita akan membahas secara mendalam. Yang pertama, argumen yang dikatakan Pak Rizik bahwa DNA itu bisa diajukan untuk pembuktian. Kalau kita pahami kalimat demi kalimat yang disampaikan Pak Rizik yang mengatakan bahwa kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga. Artinya Pak Rizik sedang menggunakan menggunakan DNA sebagai alat penjelas identitas biologis. Sekarang kita pahami di sini. Artinya di sini adalah Pak Rizik mengakui bahwa ilmu DNA itu bisa menelusuri jejak leluhurnya, jejak biologisnya. Nah, logika yang dibangun adalah DNA itu bisa menunjukkan unsur keturunan. Ya, bahkan Pak Rizik mengaku sebagai orang Arab pun ya dengan tes DNA gitu loh. Kemudian DNA dapat menjadi indikator asal-usul biologis. DNA dipakai untuk menjelaskan keberadaan darah Betawi dalam dirinya. Artinya di sini Pak Rizik mengakui bahwa ilmu DNA itu bisa untuk memverifikasi asal-usul. Sekali lagi ya, Pak Rizik Syihab itu jelas mengakui bahwa ilmu DNA itu bisa menelusuri asal-usul keturunan. Secara retoris, Pak Rizik sedang mengakui juga bahwa DNA itu memiliki nilai pembuktian tertentu terkait asal-usul biologis. Ini kita bicara argumen yang pertama. Kemudian kita bicara argumen kedua. Bahwa disampaikan Pak Rizik, pengakuan saja itu nggak cukup. Ya, di dalam narasinya Pak Rizik, kalau mengaku keturunan siapapun, ya tunjukkan keputusan pengadilan.
Nah, ini hal yang menarik untuk kita bahas. Kalau standar yang dipakai itu berubah dari pengakuan keluarga menjadi pembuktian yang formal, artinya Pak Rizik ini sedang menuntut verifikasi. Artinya Pak Rizik juga mengakui bahwa tidak sembarang orang bisa mengaku keturunan Nabi, maka butuh verifikasi. Nah, logika sebenarnya dekat dengan prinsip yang selama ini digunakan dalam polemik nasab. Klaim keturunan itu harus bisa diverifikasi dan itu tuntutan dari protesis keimat. Pak Rizik mengakui untuk membuktikan keabsahan nasab seseorang yang berketurunan siapapun itu harus diverifikasi termasuk keturunan Nabi. Artinya, argumen Pak Rizik itu sejalan dengan apa yang terjadi selama ini dalam polemik nasab, di mana tuntutan itu yang minta pembuktian dan verifikasi atas nasab yang diklaim sebagai cucu Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, ada titik kontradiksi, ya, ada titik kontradiksi yang bisa dibaca publik sebenarnya secara mudah. Yang ditangkap publik adalah untuk garis Betawi, DNA itu dianggap masuk akal sebagai bukti. Jadi kalau melihat narasi itu, publik mengatakan, oh berarti Pak Rizik mengaku-ngaku sebagai cucu pitung, berarti dengan tes DNA dibuktikan dengan adanya darah Betawi, maka itu bisa diverifikasi, maka itu masuk akal sebagai bukti bahwa Pak Rizik benar atau tidak keturunan pitung. Nah, ketika untuk menelusuri garis nasab tertentu yang diklaim mengaku sebagai cucu Nabi, DNA itu ditolak atau dianggap tidak relevan, atau yang disampaikan mantunya Pak Rizik yaitu Pak Hanif Alatas sebagai tes DNA itu haram. Nah, di sini justru muncul pertanyaan publik, kalau DNA ya dianggap dan bisa dipakai untuk menjelaskan darah Betawi yang mengaku sebagai cucu pitung lah katakanlah itu. Tapi nggak tahu layak atau nggak sih sebagai cucu pitung gitu kan. Nah, mengapa DNA nggak bisa dipakai untuk menguji ya, untuk mengkaji klaim biologis lainnya seperti pengakuan Pak Rizik sebagai cucu Nabi? Nah, teman-teman perhatikan, ini bukan soal hasil, bukan soal haplogrupnya apa. Ini adalah soal konsistensi metodologi. Mbak Alawi selalu menggunakan standar ganda dalam urusan apapun. Nah, di dalam ilmu argumentasi, ini disebut dengan special pleading. Apa itu? Artinya, menerima standar pembuktian pada satu kasus, tetapi menolak standar yang sama pada kasus lain. Kalau standar verifikasi digunakan pada pengakuan Pak Rizik sebagai cucu pitung, maka publik akan bertanya mengapa standar itu kok nggak bisa digunakan pada klaimnya Pak Rizik sebagai cucu Nabi, sebagai cucu Sayyidina Husain. Ini kan logika yang nggak masuk akal. Ini logika yang sangat, tidak mencerminkan daripada seorang doktor. Ya, program doktoral yang melekat gelarnya di Pak Rizik Shihab. Nah, yang menarik lagi teman-teman, kalau mengaku keturunan siapapun, maka wajib menunjukkan keputusan pengadilan. Sebenarnya kalimat ini sangat kuat, ya sangat relevan, karena secara tidak langsung mengandung prinsip klaim keturunan itu memerlukan pembuktian. Dan prinsip itu justru identik dengan tuntutan verifikasi yang sering muncul di dalam polemik nasab ini. Nah, ada pertanyaan yang sangat penting yang memang harus dikaji lebih dalam. Bukan benar atau salah, tapi mengapa standar verifikasi yang diterima pada sebagian silsilah tetapi ditolak pada sebagian silsilah lain, termasuk silsilah yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ini kita bicara ilmiah, kita bicara akademik, dan pertanyaan itu wajar di dalam sebuah pertanyaan riset. Kalau kita meriset ya terkait dengan DNA dan nasab, maka akan muncul pertanyaan riset.
kok bisa standar verifikasi diterima pada sebagian silsilah lain termasuk silsilah pitung, tapi kok ditolak pada sebagian silsilah lain termasuk pengakuan sebagai cucu Nabi. Nah, ini adalah hari ini kita bicara teman-teman, dari berbagai macam pola yang terjadi narasi-narasi dari 4 tahun polemik nasab ini, publik itu tampaknya mulai bergeser kepada era verifikasi. Dari era otoritas, siapa yang bicara akan percaya, siapa yang bicara akan manggut-manggut, siapa yang bicara akan husnuzon. Tapi sekarang di era verifikasi semuanya perlu bukti. Apa buktinya? Mana dalilnya? Ya, jangan sampai ketika ditanya dalilnya, jawabnya ngalor ngidul, blunder. Jadi kesimpulan teman-teman yang bisa saya sampaikan, kontradiksi yang terjadi di dalam struktur narasi ataupun struktur sikap atau struktur tanggapan, ya, baik secara lisan ataupun tertulis dari pihak Balawi yang bisa dibaca publik ini bukan pada soal Betawi ataupun Arabnya, melainkan pada sebuah konsistensi standar pembuktian. Kita mau pakai standar pembuktian ini apa gitu loh. Kan dalam satu bagian narasi ataupun statement yang disampaikan oleh habaib yang lain ataupun Pak Rizik gitu ya, DNA digunakan untuk menjelaskan asal-usul biologis. Sekali lagi, Pak Rizik mengakui DNA dapat dilakukan untuk memverifikasi. Oke? Kemudian verifikasi formal dituntut untuk klaim keturunan. Nah, tapi pada perdebatan lain, termasuk polemik nasab, sering muncul penolakan haram terhadap metode verifikasi biologis yang sama. Ini kan verifikasi yang sama, metodenya sama. Akibatnya apa? Pertanyaan yang muncul itu bukan lagi soal identitas seseorang, melainkan apakah standar pembuktian yang digunakan ini konsisten untuk semua pihak atau berbeda tergantung objek yang sedang dibahas. Jadi narasinya milih-milih. Kalau untung digunakan, kalau rugi itu diabaikan. Dan ini yang terjadi selama polemik nasab yang kita bisa analisis dari seluruh narasi, seluruh pola-pola argumentasi dari pihak Balawi. Demikian dari saya. Terima kasih.